Makanya hati-hati ente kalau bicara Indonesia, hati-hati nih. Khususnya yang bangsa Hadrami dan Yaman ini, hati-hati nih. Kadang ada yang suka manggil saya Habib, mungkin karena hidung saya panjang. Yang Pamekasan itu penyakit hidung panjang tuh rupa-rupa kayak gitu. Semua orang hidung panjang panggilnya Habib aja ini. Namanya Habib dengan Syarif dengan Sayyid beda. Beda apa? Ya beda panggilan. Kalau Habib dari Yaman, kalau saya Syarif dari Hijaz. Lagi bicara aslinya, ente jangan marah. Jangan tersinggung, tersinggungin apa ente? Uang itu mbahnya ente kok. Betul lah betul? Ya, jadi kalau saya tidak mau dipanggil Habib, kenapa sebabnya? Lah orang saya bukan dari Hadramaut, saya dari Hijaz. Orang Hijaz beda, panggilnya Syarif. Muhammad Abbas bin Fuad bin Hasim bin Mansur bin Saleh bin Muta'at bin Syarif, Nuruddin bin Syarif, Muridin bin Syarif, Ali bin Syarif, terus Abdurrahman bin Sulus Syarif sampai Muhammad Arifin bin Syarif, Hidayatullah bin Syarif, Abdullah, semua Syarif, nggak ada Habib. Karena memang orang Hijaz memanggil Zuriyatul Rasul itu adalah dengan julukan Syarif, bukan Habib. Habib itu adanya di Yaman. Ya, Syarif Husain. Kenapa sebab? Kenapa yang namanya Syarif itu di marga Sayyidina Husain itu ma'indana tamayyuzat. Kami tidak memiliki satu ciri-ciri yang membedakan. Jadi nggak ada marga. Makanya seluruh Syarif dan Sayyid di Indonesia nggak ada marganya. Semuanya adalah dari yang dinisbahkan dari tempat. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel yaitu adalah Al-Jawi, Jawa. Syarif Maulana As-Samarqandi, Ibrahim As-Samarqandi, Sayyid Ibrahim As-Samarqandi Samarkan, itu jenis nisbatnya kepada kampung. Kemudian juga ada lagi yaitu Sayyid Maulana Al-Maghribi, Maghrib. Makanya Abuya Muhammad Al-Hasani Al-Makki, ya Al-Makki, maka nggak ada. Nah bedanya kalau sumpah yang ada di Yaman, Habaib itu punya marga, yaitu ada Segaf, ada Atos, ada tuh. Bukan benci, bukan mengente kayak gitu, emang. Saya nggak punya marga, nah, ente punya marga. Jadi kalau saya disebut seperti ente, yang nggak bisa karena saya nggak punya marga. Jadi saya itu disebutnya apa? Disebutnya ya udah ya masa Al-Buntati Al-Bandawi Pendakrep Asyirboni, udah enak nggak enak yang penting Asyirboni gitu. Nah itu dari Hijaz beda. Dulu mbah saya disebutnya Maulana Sayyid Syarif Makhdum Gunung Jati. Makhdum termasuk Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Itu adalah bukan julukan Yaman, tapi itu adalah julukan Asia Tengah. Persia dengan Uzbekistan. Kalau AA itu julusan Sunda, kalau Lora itu Madura. Jadi ente kalau manggil saya itu orang Sunda ya panggilnya AA, jangan Lora. Gitu maksudnya. Bukan berarti menghina salah satunya, bukan, lagi ngomong yang benar kok ente disalahin terus nih. Makanya ente jadi orang jangan sensitif, jangan mudah tersinggung ente. Betul lah betul. Betul lah betul. Nah itu, gitu aja Syarif, ada Sayyid. Nah itu saudara-saudara kalian. Makanya kalau ada orang manggil saya Habib, bingung juga saya. Habib dari mana saya? Saudara-saudara sekalian. Nah itu saudara-saudara kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kemudian kata Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya tsumman basatat ila ummatihi, itu khususiatun nubuwah, itu adalah disebarkan oleh Allah, diturunkan kepada umatnya Rasulullah. Siapa? Al-Insanul Mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya orang mendapatkan yang disebut para ulama, para kiai, yang disebut khususiatul wilayah, keistimewaan kewalian, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususiatul wilayah ini. Maka saudara-saudara kalian, kalau ada orang para ulama jadi kiai, jadi lora kayak di Madura, itu saudara-saudara sekalian, berarti itu pilihannya Allah. Enggak semua orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz. Orang pengen kaya, semua pengen kaya. Tapi ustadz bangga kaya nggak apa-apa, yang penting ngurusin umat, yang penting ngurusin musola dan masjid, yang penting ngurusin santri. Semua orang mah pengen kaya. Makanya didermakan seluruh ustadz kiai itu hidupnya didermakan untuk agama Allah. Nggak ada yang nggak semua orang bisa mampu jadi kiai, jadi ustadz. Saudara-saudara sekalian, dari khususiatun wilayah itu adalah turun jauharatul wilayah. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam bisa mendadak jadi lebih pintar daripada iblis,
Itu kemudian termasuk Rasulullah memiliki satu keistimewaan ajaran keilmuan dari Allah secara langsung, maka Rasulullah tidak pernah belajar tapi pintar sendiri. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu politik, pintar politik. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, pintar ilmu tata negara. Tidak pernah belajar masalah hukum dan undang-undang, tapi justru hukum dan undang-undang berasal dari dauhnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ini yang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Kalau turun kepada para ulama dan para wali, yang disebutnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni keluar setelah mendapatkan khususiatul wali wilayah. Anda harus jadi kiai dulu, jadi ulama, mondok di pesantren, baru dapat ilmu laduni. Kalau di Pamekasan beda lagi. Orang pengen dapat ilmu laduni, nggak mau mondok ke kiai, pengennya wirid zikir di atas pohon kelapa 41 hari 41 malam. Begitu turun itu yang namanya rambut gosong semua, disambar beledek, rasain lo. Betul lah, betul Bu. At-ta'alimul ilahiyah. Kemudian apa yang disebut khirqatus syarifah, al-khirqatus syarifah, yaitu ada ketika keluar dari para nabi disebutnya mukjizat, ketika keluar dari para ulama disebutnya adalah karomah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, mengatakan bahwa karomatul ulama'i wal auliya qit'atun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama, para wali adalah percikan dari cahayanya, mukjizatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena min jihatil khususiyah. Termasuk apa? Termasuk nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Maka para ulama, nahdlatul ulama, mewarisi dari segi sanadnya, mewarisi dari segi akhlaknya, dari segi manhaj dan ideologinya, mewarisi dari segi cara-caranya, manajemen dan leadership dakwah Islamiyahnya, mewarisi daripada nasabnya, mewarisi dari segala-galanya. Maka nahdlatul ulama tidak mudah ditumpangkan, dan sepanjang perjalanan nahdlatul ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ente harus tahu. Makanya para syarif, para sayyid yang tidak ikut NU nggak bakal jadi orang menang. Habib-habib yang nggak ikut NU pasti bakal kalah. Lihat aja sejarahnya. Betul lah betul. Betul lah betul. Pada waktu Mbah Wahab Hafsullah masuk apa? Masuk, yaitu adalah nasakom, ideologi kebangsaan kenegaraan yang diciptakan oleh Bung Karno. Itu maka Islam masumi semua protes, semua menjelek-jelekkan Mbah Wahab, sampai ada kata perkataan yang keji, itu batok kepalanya Mbah Wahab kalau dibuka isinya palu dan arit. Subhanallah. Kata Mbah Wahab, jangan dengarkan dia, karena Indonesia harus dilindungi. Kenapa? Karena Mbah Wahab dan NU masuk ke Nasakom itu, saudara-saudara sekalian, bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis, tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis. Karena Bung Karno itu sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amri dururi bisyauka, pemimpin yang sah Indonesia. Jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah. Kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah, berarti artinya Belanda tidak sah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ini orang pengkhianat, ente pengkhianat. Kalau ada mengatakan pemerintah Indonesia tidak sah sejak zaman dulu, yang sah adalah pemerintah Belanda, itu pengkhianat atau bukan? Pengkhianat atau bukan? Katanya Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa baca, tidak baca tulis. Mbah Hasyim Asy'ari apa nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Mbah Wahab Hasbullah, termasuk Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang organisasi Islam yang sangat keren dan modern, dianggap tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ki Hajar Dewantara dan lain-lainnya adalah orang pintar, orang ulama. Ini katanya dianggap bodoh. Ini adalah mental penjilat daripada Belanda yang diwariskan kepada Anda. Ini macam begini harus dihabisi oleh kita ini. Ada orang ngomong-ngomong depan saya begitu gaplok sekalian, perang-perang. Itu sudah menginjak itu. Betul betul. Betul betul. Berani nggak melawan orang kayak gitu? Berani tidak kita menghadapi pengkhianat, berani atau tidak? Berani atau tidak? Lawan apa diam?
lawan, jangan diem sampean. Diem abis sampean Madura. Makanya saya tuh kadang-kadang agak mangkel juga. Ada oknum Habib, bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang gak bicara, jangan tersinggung. Oknum, kalau saya bilang oknum kiai, ya berarti kiai yang bener gak usah tersinggung. Ente kalau Habib bener gak usah tersinggung. Saya lagi ngomong orang gak bener. Betul? Ada oknum mengatakan oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Nanti kalau saya bicara itu nggak benar, bisa aduh saya nggak benci sama Habib. Dasmu mana yang nggak benar? Betul. Jangan lakukan itu. Sebelum ente datang itu para ulama, para wali sudah ada di sini. Ada yang mengatakan kalau seumpama tanpa Habib Indonesia masih menjebak pohon. Ini kadzab, pembohong besar ini. Apa sebabnya? Para habaib datang abad ke-19 sementara Indonesia sudah Islam ratusan tahun. Jadi nggak benar cerita itu. Ini nggak benar. Ente Habib yang benar jangan tersinggung ente. Kalau ente tersinggung berarti ente begitu juga. Betul. Gampang aja hidup tuh, simpel aja, nggak usah dibuat repot. Kayak Gus Dur aja gitu aja kok repot. Saudara-saudara kan itu. Makanya Nahdlatul Ulama, Nasakom akhirnya ternyata betul. Apa? Maksumi memfitnah Nahdlatul Ulama. NU membela PKI. Maka Allah kemudian memanjangkan satu perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama tahun 1965. Ternyata sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah yang membubarkan PKI bukan Muhammadiyah, bukan Al-Irsyad, bukan Masawi, tapi Nahdlatul Ulama itu membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI justru NU. Itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya. Saya baca ternyata pasukan Kanjeng Nabi yang ada di dunia yang tersisa adalah Nahdlatul Ulama dan Banser. Jadi ente kalau jadi Banser yang gagah. Tiban belum sarapan udah lemes saja ada Banser Pamekasan. Ente jangan melotot sendiri. Nah, rok suka. Terus apa terus? Mau ngajak berantem apa ini? Yang kita lawan bukan orangnya, yang kita lawan bukan Habibnya, ketidakbenarannya, kebatilannya itu harus dilawan. Kalau orang sebagai semacam Habib Umar bin Hafidz, seorang waliullah, yang lawan apa? Kitanya juga udah kalah. Belum ngelawan juga kalah, udah jadi wali. Kita sholawat, makanya Simtu Durar Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngalap barakah karena beliau orang waliullah. Habib Husain Al-Habsyi, Habib Soleh Tanggul, semua adalah ulama-ulama besar. Enggak ada urusan dengan beliau-beliau, kita akan bertabaruk kepada mereka. Tapi ini yang enggak benar, yang batil, mulutnya harus disumpel oleh kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya juga ngerti sama panitia. Ini orang Pamekasan gak ada yang berani, makanya ngundang dari Cirebon. Gitu aja dah. Gitu. Gak ada yang pro. Kalau beliau yang bicara saya percaya, karena beliau orang Banten, percaya aja dah. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru, dipecundangi oleh orang Orde Baru. 32 tahun dimarginalisasi. Ngerti marginalisasi, Bu? Marginalisasi ngerti? Nggak ngerti? Ya udah lanjut. Gak usah dipikirin dah. Ngerti nggak ngerti, manggut beres. Dapat pahala. Saudara-saudara sekalian, 32 tahun Soeharto secara sistematis mengkebiri, memarginalkan NU, mengambleskan NU. Tapi saya tanya, yang hancur NU apa Orde Baru? Jawab. Orde Baru apa NU? Jawab. Orde Baru. NU semakin kuat, semakin berkibar.
Sekarang Nahdlatul Ulama sudah memiliki cabang di internasional. Lebih daripada 50 negara sudah dari NU, bahkan mampu meng-NU-kan Afghanistan. Apa Yahudi nggak takut sama orang NU nih? Tahun yang akan datang Yahudi berhadapan dengan NU, Amerika berhadapan dengan NU, bukan dengan yang lainnya, dengan NU. Tapi saya yakin Yahudi dengan kelompok Wahabinya melawan Syria bisa menang, melawan Jordan bisa hancur, melawan Libya bisa hancur, melawan Yaman bisa hancur, melawan Afghanistan bisa hancur. Tapi melawan negara kesatuan Republik Indonesia, ada para wali, ada cucunya Rasulullah, nggak bakal bisa menang, hancur mereka. Gak akan menang. Makanya hati-hati ente kalau bicara Indonesia, hati-hati nih. Khususnya yang bangsa Hadrami dan Yaman ini, hati-hati nih. Banyak zallatul lisan. Saya juga dari Hijaz, tapi saya juga dari pribumi. Walau kana irunguhum belsekan wa kulituhum buseman. Betul lah, betul. Saudara-saudara, ini Kiai Marzuki walau kana irunguhum belsekan wa kulituhu buseman, ini min jumlatis syarif ya. Tidak akan menang lawan Indonesia, lawan Nahdlatul Ulama, hatta Yahudi tidak akan menang, saudara. Kenapa? Sudah dibuktikan. Begitu sudah antek daripada Yahudi datang di Indonesia dengan membid'ah-bid'ah apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, para wali yang ada di tanah Jawa, yang di Indonesia, di Nusantara, yang disebut dengan adalah pasukan Wahabi, membentuk satu pasukan yang disebut adalah Hizbut Tahrir. Walaupun ada Indonesianya, Hizbut Tahrir Indonesia dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan dakwah wal irsyad, dibungkus dengan segala-galanya, dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dihiasi dengan yang lain-lainnya, dibungkus dengan ibadah dan sunnah-sunnah. Tapi Allah tahu itu batil, ngelawan NU hancur hati. Setelah HTI kemudian muncul lagi apa? FPI, Front Pembela Islam. Di belakang yang gak tanggung-tanggung para habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah SAW, berteriak-teriak mulai melawan Nahdlatul Ulama, menjelek-jelekan Kiai NU, berkata tidak benar kebatilan, walau karena dia mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi Allah tahu gerakannya, harokahnya, cara-caranya batil di depan Allah, dihancurkan itu FPI. NU tetap berkibar, betul lah betul? Betul lah betul? NU tidak ada urusannya dengan FPI. Sebab yang menghancurkan FPI bukan NU, siapa? Allah. Betul? Betul. Yang mencintai habaib siapa? Yang menghancurkan FPI siapa? Allah, bukan NU. Jangankan FPI dan HTI, Orde Baru, Nahdlatul Ulama melawan kekuatan superpower sekutu tahun 1945 ada di Surabaya. Siapa yang berani melawan sekutu? Maju. Nahdlatul Ulama melawan sekutu. Sekutu itu kekuatan superpower. Sampai detik ini tidak ada yang mampu melawankan sekutu. Subhanallah. Libya, Italia melawan sekutu, Italinya mundur. Di India, Inggris melawan sekutu, Inggrisnya hancur. Jepang, Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu. Hancur itu orang Jepang. Nahdlatul Ulama melawan sekutu di Surabaya. Kekuatannya lengkap, senjata NU tidak ada. Ini supaya ente tahu bahwa saya Nahdlatul Ulama itu mewarisi Rasulullah di dalam masalah nusrah, yaitu kemenangan dari Allah. Karena NU harus menang, supaya ente tahu. Ceritakan sejarah masalah itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu ceritanya, saudara-saudara sekalian. Sekutu dengan kekuatannya, Inggrisnya sudah menebarkan pamflet bahwa Indonesia diberi waktu 2 kali 24 jam harus tunduk. Senjatanya yang sisa daripada Jepang harus diserahkan pada sekutu dan Inggris. Masya Allah, bergelaklah kiai-kiai NU. Bung Karno ketakutan, Pak Dirmannya bingung,
Akhirnya Bung Karno datang kepada Pak Dirman. Pak Dirman, kalau begini mah kita nggak mampu melawan sekutu. Bagaimana kalau sementara ini Indonesia dikasihkan sama sekutu, nanti kemudian ada nego-nego lagi. Kata Pak Dirman, Pak Karno jangan seperti itu Bung Karno. Ya kita punya tidak punya kekuatan. Kita memang tidak punya kekuatan senjata Pak Karno. Kita memang sangat kurang persenjataan militernya, tapi kita masih punya kekuatan senjata spiritual, yaitu adalah kaum santri Nahdlatul Ulama. Pertolongannya langsung dari Allah. Bung Karno langsung takbir Allahu Akbar. Betul, mari kita ke Mbah Hashim. Begitu ke Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim itu langsung muncul. Kemudian Mbah Hashim menghubungi para ulama, para kiai, termasuk juga Mbak Abbas Buntet pesantren. Langsung setuju para ulama, kibarkan, turunkan resolusi jihad. Membela Indonesia adalah sama dengan jihad fisabilillah. Nah, total ulama. Begitu Mbah Hashim mengatakan, ya ayuhan nahdiyun wah nahdiyat wal muslimun wal muslimat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut Taliwondo, Ijoroyo, kibarkan bendera Anda bintang 9 di atas kepala Anda. Ijoroyo di bawah bendera merah putih sang saka yang sangat barokah, di bawah pancinya para ulama. Sekutu mau menguasai kita, di belakangnya ada Inggris dan ada Belanda, akan menguasai negara kita kembali, akan merubah Indonesia, merubah agama kita, agama Islam, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, senjata apa adanya, bismillahirrahmanirrahim, di bawah panci para ulama. Kita bergerak, serbu mereka semua datang ke Surabaya. Semua datang ke Surabaya, panggilannya menggema kemana-mana. Dari Pamekasan langsung jawab, siap Pak, Mbah Hashim Asy'ari sudah menunggu ada di Surabaya. Mari kita pada penderetan para ulama, para kiai, kita berbaris berdasar, siapkan pasukan, maju jalan. Bangunin yang ngantuk maksudnya. Dari Buntet pesantren datang langsung, maju jalan. Padahal kiai memberikan senjata kepada bapak-bapak dan mbah-mbah kita apa? Senjatanya apa? Nggak ada. Senjatanya cuma sholawat. Makanya orang Wahabi, orang Inggris, orang Belanda, orang Yahudi paling tidak suka kalau ente sholawatan. Karena itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam melawan musuh Islam. Makanya sholawat sama orang Wahabi di bid'ah. Makanya ada orang di Pamekasan mengatakan sholawat bid'ah. Itu artinya dia adalah anteknya orang Yahudi untuk mengambil kekuatan orang Islam. Gaplok sama kita sekalian. Jangan gak berani kita. Betul. Mbak Abbas langsung datang, pakai jaran putihnya. Itu semua orang dikasihnya sholawat. Ana thairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allahi min duni zad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Orang melepas kiai. Kiainya ada yang pakai pedati, ada yang pakai kuda, ada yang pakai kereta, gerbong kereta. Orang yang ditinggalkannya nangis di kampung-kampung. Kiai, hati-hati Kiai, nanti yang Kiai kira-kira bisa kembali lagi ke sini ngajarin kita orang Kiai. Iya, doain saja. Ini surau masjid dan pesantren dijaga ya Pak ya. Titip sama sampean. Iya Kiai. Begitu Kiainya pergi dia langsung menucurkan air mata. Itu sisanya. Air matanya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dimenangkan di NU nih. Rawe rantas jihad ning NU, malang putuk ngintip ning NU ning ati amanate
kiai titipan wali ajarane Nabi ayu mlebu kabeh aja nganti lali ayu derek kabeh aja nganti keri. Begitu kiainya pergi, subhanallah, pada nangis. Selamat datang, selamat pergi, kami ucapkan kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada kiai kami haturkan, jiwa dan raga kami pasrahkan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Itu hebatnya orang Madura, begitu takzimnya kepada kiai. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Zaman dulu mah NO, Nahdlatul Ulama, sekarang NU sama aja. Betul lah, betul. Nahdlatul Ulama ceritanya melawan sekutu, sekarang dicatat dengan tinta emas. Profesor Dr. Snoek Hogroene bingung, Profesor Dr. Van der Gubak bingung, apa maning itu Jenderal Malabinya tumbang di tanah Surabaya, bingung. Bisanya Nahdlatul Ulama yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak memiliki senjata apa-apa, tapi di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sekutunya mudah ditumbangkan. Itu yang disebut dengan khususiatul nubuwah yang turun kepada para ulama NU, disebut khususiatul wilayah yang membuahkan nusratum minallah. Makanya Rasulullah di dalam belakat-belikatnya ada cap khatamun nubuwah. Tulisannya apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kamu mau ada di mana-mana, mau ada di mana saja Muhammad, mau gimana saja Muhammad, sesungguhnya kamu pasti akan aku menangkan. Nahdlatul Ulama pewaris para nabi, maka Nahdlatul Ulama harus menang, dan sampai kapanpun insya Allah Nahdlatul Ulama pasti akan menang. Yang menangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana